Syekh Nawawi ini namanya qaulun muhtamilun. Bisa mengisbat, bisa tidak. Bagaimana kita tahunya? Dari dalil aja. Ada dalilnya enggak? Kalau ada dalilnya, mari kita verifikasi. Kalau tidak ada dalilnya, ya udah kita abaikan. Kita anggap saja dia tidak mengisbat. Ketika kita tidak mengisbat hari ini, itu husnudzon pada Syekh Nawawi. Husnudzon pada Syekh Nawawi. Bahwa Syekh Nawawi sebenarnya sudah tahu bahwa mereka bukan cucu Nabi. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Diam saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat sekalian yang kami muliakan, teristimewa kepada beliau Bapak Kiai Imaduddin. Perkenalkan, nama saya Bapak Imam Arba'in. Saya alhamdulillah oleh beliau Bapak Kiai Haji Ainun Siha dipercaya sebagai salah satu asatid yang membaca kitab kuning di Miftahul Jannah ini sekemampuan saya. Cuman begini Bapak Kiai, mohon maaf, pondok kita ini kan fokusnya ke Al-Quran, sehingga untuk kitab kuning yang kita kaji biasanya yang kecil-kecil saja. Itu pun kadang katamnya ngoyo, mohon maaf terkadang. Begini Pak Kiai, dan kebetulan salah satu kitab yang sekarang saya kaji dengan santri-santri ya, itu adalah kitab Sulam Taufik. Kemarin juga kami bahas bersama dengan anak-anak. Jadi inti pertanyaan kami langsung saja ke poin. Dalam kitab Sulam Taufik itu adalah, mohon maaf, sarahnya yaitu Mirqatus Suhudi Tasdik, Syekh Nawawi Banten itu menyebut pengarang kitab Sulam Taufik pada awalnya dengan sebutan Sayyid ya. Beliau berarti Syekh Nawawi Banten mengiktiraf kalau pengarang kitab Sulam Taufik yang itu kan nyata-nyata Ba'alawi, itu oleh beliau Syekh Nawawi Banten disebut dengan istilah Sayyid. Itu kami temukan kemarin di kitab Sulam Taufik. Berarti kan di situ dapat kita ambil kepahaman bahwasanya beliau mengakui kalau pengarang kitab Sulam Taufik yang notabene itu adalah Ba'alawi termasuk keturunan Rasul, karena Sayyid itu kan istilah untuk keturunan Rasul yang masyhur di luar Indonesia. Berarti bisa ndak kalau itu kepahaman itu kita tarik lagi dengan beliau mengatakan bahwa pengarang kitab Sulam Taufik dengan istilah Sayyid dan nyata-nyata itu dari Ba'alawi, bisa nggak kita ambil kepahaman berarti beliau juga mengakui kalau Ba'alawi itu adalah Sayyid atau sah sebagai keturunan Nabi. Seandainya itu bisa, bagaimana seandainya ada orang mengatakan, Pak Yai, hanya seandainya orang Mbah Yai Nawawi saja mengiktiraf atau mengakui kalau pengarang kitab Sulam Taufik yang itu Ba'alawi itu adalah Sayyid, mengapa Bapak Kiai kok tidak mengakui ya? Mungkin sementara itu saja yang dapat kami pertanyakan. Mungkin yang lain juga masih ada yang mau tanya. Sekian itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Sulam Taufik, Syekh Nawawi panggil Sayyid. Ya, kalimat itu ada sebuah kalimat yang isbat, ada kalimat yang tidak isbat. Al kalimatul lati la yuqsadu bihal isbatu laisat isbatan li'annal isbat yahtaju ila dalilin wa illa fa husnudzon. Jadi sebuah kalimat itu baik ngomong Sayyid, Syarif, Habib gitu, di dalam sebuah kitab itu tidak menunjukkan sebuah isbat kalau tidak ditujukan sebagai isbat. Wal isbat yahtaju ila dalil. Isbat itu membutuhkan dalil. Wa illa fa husnudzon. Kalau tidak, itu namanya husnudzon. Wa Syekh Nawawi fi jami'i kutubihi allati qara'naha la ya'ti bi dalilil isbati bil marrah. La ya'ti Syekh Nawawi fi jami'i kutubihi bi dalaila wa barahina haula isbati Ba'lawi. La yakunu dalilun wahidun. Tidak ada satu dalil pun Syekh Nawawi Tenara Al-Bantani dalam masalah mengisbat Ba'lawi ini, tidak ada dalilnya. Cuma itu masuknya mimbabi husnidzon. Wal qa'idatu taqulu bi anna dhannal bayyina khata'uh la ibrata.
Kalau sebuah don itu sudah jelas salahnya, itu tidak dihitung. Walau kharaja min waliyin. Walau kharaja min waliyin. Makanya di dalam Islam itu agama dalil. Nahnu ashabud dalili. Haitsuma yakunu dalilun wahidun qabilna wa illa radadna. Kalau ada dalil kita terima, kalau tidak ada dalil kita tidak terima. Siapapun itu, makanya kasyaf tidak bisa menjadi dalil. Misalnya ada waliullah ngomong, saya bermimpi bertemu Rasulullah SAW mengatakan Ramadan itu besok. Tidak bisa. Tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena itu jalannya husnudzon, bahwa benar dia itu bertemu Rasul. Husnudzon saja. Ya kan? Husnudzon, karena ada dalil hadis, siapa orang yang bermimpi bertemu Nabi, maka dia sama dengan bertemu Nabi. Tidak mungkin Nabi itu ditemukan dalam mimpi, bukan. Itu masuknya dalam ilmunya itu masih husnudzon, masih dzon. Maka ketika Syekh Nawawi mengatakan As-Sayyid, itu belum tentu mengisbat. Lihat di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab, kitab Nasab. Lihat di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Kalimat Sayyid dan Syarif tidak menunjukkan apapun dalam pengisbatan kecuali dia menunjukkan qarinah dan dalil yang ada. Kalau misalnya ada qarinahnya, apa qarinahnya? Kalimat wahada isbatun minni li ba'lawi. Itu isbat. Dalilnya ada enggak? Kadang-kadang orang mengisbat enggak ada dalilnya, kayak Syekh Mahdi Roja itu. Walaupun mengisbat, kalau tidak ada dalilnya, kemudian kita menemukan dalilnya, kita muridnya yang menetapkan ini, misalnya guru kita, tetap kita nggak boleh terima. Li'anna taqlida ba'da dhuhuril hujjati haram walau li syekhina. Ini hukum Islamnya begitu, kaidahnya dalam hukum Islam tuh. Ini guru kita menetapkan. Kata guru kita yang namanya 5 tambah 5 itu 15. Guru kita ngomong begitu. Kemudian kita pengen muayana, kita ambil jeruk 5, tuh 2, 3, 4, 5, tuh 2, 3, 4, 5, kita kumpulin, dihitung sama kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 tambah 5 itu 10, bukan 15. Walau yang ngomong guru kita mau nurut guru kita, apa kita nurut sesuai hitungan kita? Sesuai hitungan kita, karena kita yakin ini yang benar. Siapa aja yang ngomong selain sahibah hadal qabri? Siapa? Nabi besar Muhammad SAW. Qala Malik, kullu ahadin, kullu qawlin yuraddu wa yuqbalu illa sahibah hadal qabri. Setiap orang ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak kecuali sahibah hadal qabri. Man huwa? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, hanya Rasulullah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya adalah turunan Ibrahim. Walaupun enggak ada dalilnya, udah kita terima Rasulullah kok. Al-Quran mengatakan ala millati abikum Ibrahim. Berdasarkan agama orang tua kalian, leluhur kalian namanya Ibrahim. Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad dan orang Arab keturunan Nabi Ibrahim. Dalilnya mana? Manuskripnya mana? Bagi kita orang Islam gak penting, karena sudah Al-Quran yang ngomong. Nabi Ibrahim sudah ngomong abina Ibrahim. Al-Quran sudah ngomong ala millati abikum Ibrahim. Sudah tidak ada lagi perdebatan. Nabi sudah ngomong, Al-Quran sudah ngomong. Tapi kalau Ubaid ini nggak ada di Al-Qurannya, Pak. Nasab Ba'lawi ini nggak ada di hadisnya. Yang ngomong Ali As-Sakran. Syekh Nawawi ini namanya qaulun muhtamilun. Bisa mengisbat, bisa tidak. Bagaimana kita tahunya? Dari dalil aja. Ada dalilnya enggak? Kalau ada dalilnya, mari kita verifikasi. Kalau tidak ada dalilnya, ya udah kita abaikan. Kita anggap saja dia tidak mengisbat. Ketika kita tidak mengisbat hari ini, itu husnudzon pada Syekh Nawawi. Husnudzon pada Syekh Nawawi. Bahwa Syekh Nawawi sebenarnya sudah tahu bahwa mereka bukan cucu Nabi. Adapun kalimat sayyid itu la yadullu alal isbat. Lihat di dalam ilmu nasab. Seperti kitab Rasail fi Ilmil Ansab, Muqaddimah fi Ilmil Ansab, setiap lafaz sayyid dan syarif tidak menunjukkan apapun dalam pengisbatan. Itu yang pertama. Nanti bisa dibantah atau bisa ditambahin oleh penanya. Berarti Mbah Yai Nawawi Banten itu menyebut lafaz sayyid, menyebut musonep Sulam Taufik dengan istilah sayyid itu hanya husnudzon dengan kabar yang mungkin pada waktu itu sudah masyhur atau istifadah, begitu Pak? Oke, terima kasih. Alhamdulillah.